Sa Reina, kemudian Tuhan makalipas kita sa pagkikenon, dinamoti Tuhan ibagas ng aksi ni Anak na Tuhan. Jadi kami sama kita dalam Reina, at ang liwatan kita dari siang sa Musa, di Musa 2 ayat 22 dia betul dalam Reina, zaman kita Salutna Brahmaita kayu tibut tilwa Dumi manil pangmasyari na dua bawari Marda dan dua paksulu Mulai jong-jong dope yang si Abraham dijulur di jatuh Dungi di pajonok si Abraham Jalanin nama Tumri pasonon kuma Natigor rado berpajang Ate itu kadang 50 halang akan tiga di bagasan mutai Tumri pasaran mai Dahuluan mutai Olanan mutai Anan 50 na tigori Akan di bagasan Daw mai siyan homa mula kung sisamani Mabuno na tiga rado parja Tungsunong kong parja akan tigori Palias mai siyan ho Kung nasa buong bumabahe ang isi ko humili at portilyo, jadi dinadabog Nutungju pa kau di bagasang tasul 50 akan natigo saya maulanan na sa lawati ala nasi. Dumili na Abraham mengalusi sobat wali Tuhan mga sa palahong ang humahungka makatayo ito. Atik pekor buku jeda siramu kamu. Waktu 5 anak saya 50 akan history. Tuli pas orang malu putani, putani anak yang mai. Jadi ini nama anak berlipas orang bertumbuh pangkal di si 45. Demi dimulai secara masih dope mana juga lima. Waktu 40 Jepang di sini. Jadi ini aja bahwa dalam hal nasiya ala nina obat pun. Tumili nasiya Abraham, wa unang tuntari maswala Tuhan. Alam dan mado. Ati tunjuk pangisi dulu. Jadi ini aja bahwa dalam hal nasiya tunjuk pangkal dulu. Tumili nasiya Abraham. Idama ngasapala hukam kapadong tuh hati. Wa tunjuk pangisi 20 saya tidak jago jadi tidak jago dalam lipas semua upara ini 20 jadi tidak sabar enam tadi masuk alih hati anak doa pekonan sadu atik tujuh kondisi 10 jadi tidak jago dan lipas semua kunasinya alani nasatu jadi usul jago kata siapa Lalu ibadah mula pada si Abraham tuti mana orang hidup saat udah perhata saya yang mina udah perhata untuk mengenal dicapai asal Tuhan jadi untuk tapi memang sangat gampang untuk mengerti firman ini karena dia seperti sebuah cerita dialog antara Abraham dengan Tuhan. Berdialog itulah doa. Kita berdialog dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan sesuatu Tuhan mendengar. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu kita mendengar. Doa adalah dialog. Jadi bukan monolog. Bukan kita berbicara kepada Tuhan saja. Tetapi Tuhan sedang berbicara juga kepada kita maka hidup Tania bukan Tamia ini sudah ini ya kan Tamia supaya jangan ada lagi yang mata yang mahita ya kan jangan ada lagi yang matanya itu ngomong pertanyaan ya kan dia pertanyaan sektor 5 dia pertanyaan di mana apa ini pertanyaan
Pembelian tua, khusus sobau berhala, itu persembahan kepada berhala itu matangnya itu memilih mabahin mangkok, mabahin depan tua, tahu sudah ini matangnya. Mabahin depan tubuh sumbuhi, ini matangnya. Mabahin depan tubuh siang, ini matangnya. Nah, jadi kita akan matangnya lagi, karena matangnya itu berbicara kepada Tuhan yang tidak bisa berbicara. Kan? Kepada Tuhan yang tidak bisa bicara. Anak-anak sungguhi, waktu Yusuf. Namanya, nama itu doa sungguhi nggak masalah. Jangan takut. Terus sungguhi nggak masalah. Karena nggak ada masalah sih buat orang itu. Masa ada kejadian bisa kita sungguhi apa ya rekreasi dan lain sebagainya. Ya, kapal rumah, kemarin sungguhin dari rekreasi berjalan, jadi kau mengatakan dan mengenai di bagasan Kristus Yesus. Dialog antara Abraham dengan Allah sangat dekat. Ada apa namanya? Interaksi, ada keintiman di antara mereka, dan ada kebebasan. Seperti dia sedang bicara dengan bapaknya, kan? Seperti dia bicara dengan bapaknya, alai aman. Dan itu juga di episode kita untuk jadi contoh pertanyaan nanti. Tanyaan katopan. Ada tanyaan katopan namanya. Tanyaan alai amanami. Di situ tersurat bagaimana kita dekat dengan Allah, dekat dengan Yesus. Dan doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid. Alai amanami dari baru Yesus. Alai amanami dekat antara Bapa dengan anak. Bagaimana dia bebas menyatakan apapun. Maka di dalam doa kita menawarkan bebas menyatakan apapun dengan Allah. Maka tidak ada hak kita untuk siapapun yang menertawai doa teman. Jadi jangan malu berdoa. Ya mungkin di hadapan banyak orang perlu dengan modifikasi kata-kata yang agak keren. Tapi umat Allah ini lebih baik juga aman diketahui doa kita. Karena doa nggak mesti bertele-tele. Awalnya doa Bapa kami itu diajarkan Yesus kepada muridnya untuk menegur orang Farisi yang berdoa bertele-tele. Yang demikian pengguna bertele-tele berdoa dengan ya deh, lo mau nama do tanyaan, karena dia sedang bicara dengan bapaknya. Ada yang mana begitu? Ada yang berdiri di jalan Farisi itu. Mereka berdiri di pinggir jalan, lalu berdoa sangat panjang dia berdiri. Di perluasan saya bilang, tadi soal mana deh? Kalau dari kamu jadi mana? Enggak, saya bilang. Kalau berdoa, maaf ya, saya berkoreksi doa yang enggak. Saya nggak bilang bahwa itu salah. Mungkin itu memang kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi orang yang mendengar terganggu. Jadi, kenapa ya? Bolehlah kurangi kali Tuhan ini. Oh, akhirnya memang dikurangi. Kalau saya bisa tak setuju ya, mengurangi kebiasaan. Jadi dia mengalami materi yang mesti Abraham dan sangat dekat doanya kepada Tuhan. Doanya dia mengikhlaskannya. Doanya ingin orang lain selamat. Jangan dari itulah namanya doa sepak. Nama kami yang doa si Abraham mananya pun Sodom dan Gomora. Abraham adalah bapa orang percaya. Dalam hal ini dia harus menjaga anak-anaknya. Dia harus menjaga siapapun orang di sekitar. Karena Tuhan berjanji bagi dia, kau harus jadi berkat. Kau harus jadi berkat kepada banyak orang. Dan keturunan kau seperti bintang di langit. Dan kadang-kadang siapa yang
Itulah janji Tuhan kepada Abraham ketiga. Tanah akan diberikan. Kau akan diberkati dan banyak anak seperti bintang di langit. Dan siapa yang berkati kau akan berkati dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya dalam konteks ini Abraham sedang bergumul bagi dirinya. Kenapa? Malaikat berkata kepada Abraham, Abraham, kau harus jadi berkat pada banyak orang. Keturunan kau seperti bintang di langit. Pergumulannya, istrinya tertawa di tenda di kemah. Pergumulannya, istrinya tertawa. Katanya begini, mana mungkin aku udah tua, mana mungkin aku dapat anak lagi. Lalu malaikat katanya, kenapa kamu tertawa, Sarah? Di situ kan, kalau kita logika namanya, Abraham sedang bergumul. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku menjadi berkat bagi banyak orang. Anakku akan seperti keturunanku akan seperti bintang di langit. Sekarang aku pun gak bisa punya anak. Sekarang ceritanya. Jadi dia punya pergumulan. Catatan, dia punya pergumulan. Tetapi apa yang dia lakukan di tengah pergumulannya, dia berdoakan seluruh pergumulan. Di tengah pergumulannya dia memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa selamat? Kalau dia sudah aman, karena dia sudah menjadi orang yang percaya sungguh. Bahkan disebutkan bahwa orang percaya. Dalam ketaatannya kepada Allah, tetap ada pergumulan. Pergumulan pribadi. Tetapi dalam pergumulan itu dia memikirkan orang lain dan mendoakan. Bagaimana dengan kita ini? Di tengah pergumulan waktu kita berdoa kepada Allah. Jangan-jangan bukan di tengah pergumulan, bahkan kita hanya mendoakan diri. Pernahkah kita mendoakan orang lain di rumah kita? Jangan di gereja saja, misalnya. Semua kami sektor satu, sektor lain, di Paranisa, di PA Perempuan juga, semua sektor satu di Kelapa. Oke. Pertanyaan yang menantang bagi kita, di rumah pernahkah kita mendoakan gereja ini? Di rumah pernahkah kita mendoakan para penatua ini? Di rumah pernahkah kita mendoakan pendeta ini? Karena saya yakin bahwa siapapun parhalado pasti mendoakan semua jemaat. Amin. Pernahkah kita berdoa yang harus kita aplikasikan? Tadi kami cerita di Luar Bahasa. Bagaimana semua mampu? Benar. Bagaimana sini? Benar. Puasa. Lesio nanti lepo. Ahli fikih di siang di ada luas nol mengalian. Tuhan kepada lain kan. Haji orang membeli lagi. Mau ditanya kalau kasih Tuhan daripada ditanya. Oh lu doa yang sehari 2 tahun. Ada memang alih nyodesi muna ama ini. Tuhan kasih tua sendiri. 50.000 hari ini kasih tua. Saya memang ini. Baik maaf. Amin. Dipikiri dong, pikir kok sebab kalau berdua apa pikir benar. Jadi doa itu nggak sekedar lip sync, hanya sekedar kata-kata, bukan. Tapi itu sebuah pergumulan dari dalam yang harus kita aplikasikan. Dan pertanyaan yang datang tadi bagi kami, pernahkah secara pribadi di rumah kita mendoakan doa syafaat kita gereja ini? Seperti Abraham berdoa kepada Allah, mendoakan Sodom dan Gomora yang sedang dalam pertarungan akan dihancurkan dengan api dan belerang. Kenapa akhirnya puasa doa puasa itu dihancurkan di doa, puasa itu ditutup api dan belerang Sodom dan Gomora. Kan sering kita dokter dulu jahat dia, Sodom dan Gomora, kan? Karena di Sodom dan Gomora itu kenapa dihancurkan? Akan aja asli itu kurang di sini. Najah itu
yang miskin ditindas. Baru yang paling jelek adalah kebebasan seksual, itu yang paling jelek. Itu sangat jahat dan sangat menjijikan bagi Allah. Kebebasan, bebas untuk berkawin menikah dengan siapa saja. Jadi itu sangat menjijikan. Itulah yang terjadi di Sodom. Panas sekali belum kesat kota lain tentang Sodom dan Gomora, dan itu didengar oleh Allah. Pergumulan Abraham di dalam kehidupannya sendiri, dia berusaha untuk meninggalkan itu dan berdoa kepada Allah. Kalau pertanyaan kita menginap kisah dan tetangga aku, berjauh saya keluarga, diri kita sendiri, tak pernah berjauh, orang dulu. Tak pernah namanya aku berjauh. Apa yang kau bertanya aku berjauh kan? Riko bertanya aku berjauh kan? Ini aku tahu lagi. Tak mulai berdiri. Rupanya ada dari kalau mandor selama hari Minggu juga, tapi di rumah mari kita doakan supaya dalam pelayanan ini pun boleh berjalan dengan sesuai dengan. Lihatlah dialog doa Abraham. Tuhan, kalau ada 50 di dalam Sodom dan Gomora yang jahat itu, hancurkanlah. Tidak, aku tidak akan hancur. Ada tawar-menawar dari berapa? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ya, ada 6 kali tawar-menawar itu terjadi. Ya, kalau aku diajak tawar-menawar, di sini tipe modal. Aleo tawaran dari Abraham paling sedikit 10. Maunya kau Tuhan kata iya. Lihatlah kebebasannya, dia bisa tawar-menawar. Tapi dalam kebebasannya dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Apa ya? Membujuk Tuhan. Membujuk Tuhan. Yang dibujuk kamu Tuhan, aku selalu membujuk Tuhan. Tapi belum waktunya. Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Apa yang terjadi? Stres kan? Kecemasan yang terjadi. Karena itu bisa silakan bujuk Tuhan. Tetapi ketika Tuhan katakan ini harus kau jalani. Yes, itulah yang terjadi. Ketika Abraham mengatakan kalau ada 10, kau hancurkan nyata. No, aku tidak akan menghancurkan. Tapi apa yang terjadi di pasal selanjutnya ini? Sodom dan Gomora akhirnya tetap dihancurkan. Tetap dihancurkan. Lihat, ada orang yang membujuk Tuhan, tapi tetap terjadi apa yang dia bujuk tidak terjadi. Karena itu semuanya tidak dari Tuhan kehidupan kita. Karena itu berdoa tidak memaksa, tapi membujuk. Karena itu doa tidak memaksa, tapi kalau menawar boleh. Tuhan, kalau enggak kau sembuhkan, kasih aku kekuatan menjalani. Tadi kan, kalau 50 ada di mana Tuhan? Enggak ada Tuhan. Kalau 5 enggak boleh, kalau 30 enggak boleh. Kalau 10 enggak boleh. Ya udahlah Tuhan. Kalau tadi enggak sembuh aku, berikan aku kekuatan untuk menjalani. Yes. Sodom dan Gomora dihancurkan. Sodom dan Gomora dihancurkan. Berarti tidak ada 10 orang pun di dalamnya. Benar. Tidak ada 10 orang pun. Mari kita juga berdoa bukan hanya untuk diri kita. Karena dunia ini yang menang sedang dalam detik-detik kehancuran, hancur moral, hancur etika. Lihat kehidupan anak-anak. Jauh-jauh bahwa gadget itu sudah mengganggu konsentrasi anak-anak. Gak usah jauh-jauh ilustrasi dengan orang lain. Guys,
yang kecil. Kalau diri kita sudah wajib kita doakan ya dalam berbulan kita. Tapi mari kita belajar untuk berdoa syafaat untuk orang lain. Tuhan, kiranya berbelas kasihan kepada jemaat GKP Rombongan, supaya GKP Rombongan terus semakin maju. Amin. Semakin maju, semakin banyak jemaat yang datang gereja, pertanyaan. Kita cukup bangga dengan statistik yang ada setiap minggu. Tetapi itu kan masih jauh dari perkiraan kita. Misalnya statistik gereja kita dalam satu minggu pagi dan minggu siang hanya 270 orang. 106 dapat 168, berarti 270 orang. Jumlah kakak kita 280 kakak. Berarti satu orang pun nggak pas masih. Satu keluarga kan? Kita perlu dikasih apa anaknya kita. Tapi dari jumlah kakak nggak pas. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang perlu kita doakan. Prakteknya lah kita buat. Nah kalau baca kita, tapi prakteknya. Bagaimana kita dekat dengan Allah, menyampaikan yang menjadi pergumulan kita, diri kita, diri orang lain, gereja kita, persaudaraan kita, keluarga besar kita. Itulah doa syafaat. Mari belajar kita mengenai bahwa dunia ini pun perlu kita doakan anak-anak kita semua generasi ini, supaya jangan generasi gadget katanya kan, ya kan, generasi gadget ini sekarang ini hancur di kemudian hari. Kita tidak mau, tapi generasi ini semakin baik. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham adalah bapak orang percaya. Dia mengumpulkan orang lain. Kita pun lihatlah dunia ini, mari jadilah garam dan terang kata Tuhan. Garam dan terang lewat perilaku kita, bahkan lewat doa kita yang tidak juga perlu didengar orang lain. Ya kan? Ada kadang-kadang doa kita yang harus kita doakan dengan hati kita. Tuhan katakan masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa di sana, sehingga Allah yang tersembunyi melihat engkau. Allah yang tersembunyi akan memberkati engkau. Berdoalah. Tangi horma debata, jalan tanian makita, mengidup haluau di kita, mengidup haluau di dalam kita, mengidup haluau di gereja, mengidup haluau di video. Berdoalah senantiasa, berdialog dengan Tuhan. Tangi horma ibadah, Allah ditangi di mata kita. Amin. Melihat orang menangi buat Tuhan di Bapak menangi di pasal tua kami lebih itu lima mengajari Tuhan. Nasabui waktu sihani atau lebih jalan Tuhan kami. Orang begasan Yesus matanya pada Tuhan. Amin.